Oke. Nomor 11. Diberikan sistem persamaan. Nah, ini biasa aja nih. Di UTBK juga ada ya soal seperti ini. Tapi bentuk yang keduanya ini ada perperan nih, bikin jelek ya. Kita kali 2 aja semua. Terus kita tulis lagi ya. Jadi 2x kuadrat plus y kuadrat plus ini kalau kali 2 jadi 4xy ya. Min 14 ya, sama dengan 0. Terus yang kedua tulis di bawahnya 3xy min 12 ya. Nah, ini kayaknya perlu kita kurang aja ya, kita eliminasi. Berarti xy kurang 2 sama dengan 0, xy-nya 2. Dan kita harus substitusikan y atau x-nya ke salah satu persamaan ya. Prosedurnya kan gitu, y sama dengan 2 per x. Nah, kita punya ini nih. Nah, terus kita gunakan salah satu persamaan ya. Terus dimasukin y-nya ganti 2 per x. Saya 2x kuadrat plus y kuadrat plus 3xy min 12 misalkan yang kakak pakai. Berarti 2x kuadrat plus y-nya kita ganti 2 per x. Nah, xy langsung diganti 2 aja ya. Gini. Berarti 2x kuadrat tambah 4 per x kuadrat. 6 kurang 12, 6 min 6 ya. Berarti kalau dipindahin 6. Kita bisa bagi 2 dulu semua. 3 ya. Kali x kuadrat semua, jadi x pangkat 4. Min 3x kuadrat plus 2 gitu kan. Ini kalau langsung dirapiin. Terus difaktorin. Kita bikin aja langsung ya. Jadi x kuadrat sama x kuadrat ini pasti 2 sama 1 nih, gak ada lagi. Min semua ya. Jadi x kuadratnya itu 2, x kuadratnya 1. Jadi ketemu x-nya itu nanti plus minus akar 2, atau ketemu x-nya itu plus minus 1. Nah, sekarang kita coba baca dulu ya. Jika x dan y adalah pasangan bilangan real tak bulat. Nah, berarti ini ada yang tidak memenuhi nih, yaitu yang plus minus 1. Jadi kita nggak usah nyari y-nya dulu ya, kita cek x-nya. Ini kan berarti baik x dan y itu tidak boleh bilangan bulat, kan gitu ya. Kalau 1 sama min 1 kan bulat, jadi ini TM. Nah, berarti yang satunya ini oke ya, memenuhi syarat, karena akar 2 itu bukan bilangan bulat ya. Y-nya berarti tinggal masukin aja ke 2 per X ya. Ini juga dapatnya, kalau dikali akar 2 per akar 2, dapatnya plus minus akar 2 juga. Artinya begini ya, kalau X-nya plus akar 2, Y-nya juga plus akar 2 dong, ya kan. Nah, pertanyaannya nilai X min Y tambah 2. Kalau kakak ambil sampel, X-nya akar 2, Y-nya akar 2, ini tetap ketemunya 0. Kalau kita pakai yang min juga sama ya. Min akar 2 sama min akar 2 sama. Kok 0 sih? 0 tambah 2 maksudnya. Hasilnya adalah 2. Oke. Yang E jawabannya. Saya kira ini nggak masalah ya, nomor 11. Nah, kemudian nomor 12 nih. Deret apaan ini, barisan apaan ini kan. Kalau sekilas kalau kita baca soalnya ini udah nggak ngeh duluan ya, udah nyerah duluan istilahnya. Tapi kadang-kadang clue itu biasanya kalau misalkan nggak dari pertanyaan ya dari optionnya kan gitu ya. Biasanya dari 2 itu sih clue-nya ya kan. Terus kalau kita amati barisannya ini kan, kalau di urutan genap dia positif, kalau di urutan ganjil dia negatif. U1, U3 kan dia negatif ya. Jadi ini kita kita ambil yang positif-positifnya aja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan yang kita cari, yaitu U12. Ya, jadi ini pola U2-nya kita harus dapatkan ya. U2 11/18. Kemudian U4-nya itu adalah 89/648. Kak, gimana cara bikin polanya? Kan kalau kita perhatikan semua option dari A sampai E itu kan ada 1/2 pangkat, ada 1/3 pangkat. Nah, berarti kita tulis aja dulu 1/2 di depan,
sepertiga di belakang. Tentunya kalau kita pengen penyebutnya itu 18, ya, pernya itu per 18, macam-macam ya. Bisa 3 kali 6. Nah, kalau 6 kan nggak bisa ya, karena di sini maunya 2 pangkat, 3 pangkat. 6 itu nggak bisa dibikin ke perpangkatan. Tapi kalau 2 kali 9 bisa. Caranya gimana, Kak? Ya, ini 3-nya pangkatin 2, 2-nya pangkatin 1. Dan biar hasilnya 11, ini operasi penghubungnya apa? Plus atau min? Nah, kita bisa coba-coba. Kalau min kayaknya 9 kurang 2 nggak mungkin hasilnya 11. Ini bisanya plus. Ya, jadi gitu. Sekarang coba yang U4. Nah, yang U4 ini berarti 2 pangkat. Ini pasti plus juga ya. 3 pangkat. Kak, ini sepertinya saya sudah tahu nih polanya. Kalau U2 kan 2-nya pangkat 1, 3-nya pangkat 2. Berarti kalau U4, 3-nya pangkat 4, 2-nya pangkat 3. Nah, tapi kalau nggak percaya coba kaliin ya. 8 dikalikan sama 81. Kan benar ya, 648 ya, betul. Nah, dan seterusnya kita butuh U12. Berarti kesimpulannya nanti adalah 1/2 tambah 1/3. Pangkatnya 2 berarti sebelumnya, berarti 11. Pangkatnya 3 sesuai dengan U-nya. Nah, jadi jawabannya yang E, nomor 12 ya. Ini gampang banget nih kalau kepikiran. Kepikiran ngecek dari option ya, clue option. Kadang-kadang kita berpikirnya, Kak, yang negatif juga ini U1, U2. Nah, ini repotnya ya, karena tandanya beda, mending kita pisahin aja deh deretnya sendiri. Oke, ini yang nomor 12 ya. Meskipun ini sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian pakai dari cari pola dari U1, U2, U3 bisa aja, tapi saya yakin lebih ribet nanti nyari polanya. Kemudian yang nomor 13. Nah, ada 2 vektor. Ini biasanya pelajaran vektor gampang ya. Tapi kadang-kadang kita dikenalkan dengan istilah-istilah yang mungkin sudah pernah disampaikan di SMA, cuma kurang ditekankan ya. Istilah di sini ortogonal. Apa sih ya, Kak, artinya ortogonal? Ortogonal itu artinya adalah tegak lurus. Nah, akibat dari 2 vektor yang saling tegak lurus ya, U sama V itu saling tegak lurus. Akibatnya apa? Pertama, ya, sudut antara U dan V itu harus 90 derajat karena dia tegak lurus. Maka otomatis kalau dikatakan di situ sudut antara 2U dan 2V itu adalah pi, salah. Karena 2U sama 2V itu vektornya sama, cuma diperpanjang doang. Jadi ini tetap 90 juga, maka 3 salah. Kalau 3 salah udah fix ya, otomatis 1 salah ya. Jadi kita nggak usah cari lah ya. Terus akibat yang kedua dari tegak lurus, kalau kalian masih ingat, itu kalau dikalikan hasilnya 0, didotkan hasilnya 0. Ingat ya, ngaliin vektor, kalikan yang seletak, ya. Terus ditambah, berarti 3 kali 2 sama dengan 0. Jadi min 8, min A plus 6 sama dengan 0, kalian akan dapat A-nya itu adalah min 2. Nah, 4 betul. 4 betul, apakah otomatis 2 benar? Belum tentu. Nah, kita cek aja, ini maksudnya apa sih, Kak? Proy VU itu artinya adalah proyeksi U pada V. Tapi nanti kalau misalkan coba dicek lagi ya, takut kebalik. Tapi ini yang jelas, ini udah otomatis salah sih sebenarnya nomor 2, karena jawabannya nggak 0. Kalau 2 vektor yang saling tegak lurus, kalau diproyeksikan itu dia jatuhnya di titik perpotongannya, jelas ya, dijatuhin. Kan dia tegak lurus. Mau gimana proyeksinya jatuhnya di sini. Makanya dia hasilnya nanti 0 harusnya, bukan 2. Tapi kita cari aja kalau penasaran. Proyeksi U pada V ini artinya garis 2 ini artinya apa, Kak? Ini artinya adalah panjangnya. Panjang proyeksi U pada V ya. Jadi untuk yang nomor 2,
panjang proyeksi U pada V, rumusnya kan U dot V per panjang V gitu ya. Kan dari U dot V-nya aja 0. Kan nggak usah nyari panjang V ya, harusnya hasilnya 0. Jadi ini 2 pun salah. Kalau 4 doang jawabannya pasti D ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang nomor 13. Ya, ada pertanyaan? Jadi ini penulisan proyeksi, kalau selama ini kan kita pakai kata-kata biasa ya. Nah, kalau dituliskan dalam simbol seperti itu. Proyek VU ya. Pokoknya yang di belakangnya itu kayak logaritma aja kalau kalian masih ingat kan. Ada gini kan. A log B gitu ya. A log B. Ini kadang-kadang nulisnya gini. Log. Terus sini A, sininya B. Ini sama aja. Tapi ini kakak antara lupa-lupa ingat ya, antara U pada V atau V pada U, nanti kalian cek aja kebenarannya. Tapi yang jelas ini mau V pada U, mau U pada V sama aja hasilnya 0. Ya. Oke, kemudian nomor 14. Nah ini gampang ya, biasanya untuk tipikal soal 1, 2, 3, 4 ya, biasanya soalnya itu standar, nggak susah-susah banget. Karena biasanya kita kenal cara ngerjainnya. Nah ini kan kaitan sama maksimum minimum ya atau stasioner. Itu kan tinggal kayak tadi, turunin ya sama dengan 0. Turunkan sama dengan 0 ya. Turunin aja dulu. Berarti 6x kuadrat min 6ax plus 0 ya sama dengan 0. Kan B-nya kemana Kak? B-nya kalau diturunin kan 0. Karena dia konstanta. Jadi x, kok 6ax sih? 6 itu doang ya. 6a doang dong ya kan. Jadi kalau kakak bagi 6 jadi x kuadrat sama dengan a. Berarti x-nya ketemu nih. Plus minus akar a. Ya jangan akar a doang ya. Nah, a-nya bilangan positif. Oke, ini udah sesuai dengan syarat. Kemudian kita harus bikin garis bilangan ya. Supaya kita tahu dia maksimumnya pada saat berapa. Ya, jadi ini akar a, di sini min ya. Yang di sini yang akar a. Tanda paling kanannya plus. Kenapa plus? Karena koefisien pangkat tertinggi dari turunan, yaitu x kuadrat, ini kan plus 6 ya, plus. Berarti gambarnya naik dulu dari kiri ya, kemudian turun, naik lagi. Nah, kita bisa langsung tahu nih. Y akan stasioner saat X sama dengan A. Salah, harusnya yang benar saat X sama dengan plus minus akar A. Harusnya ini. Terus naik pada interval akar A sampai infinite. Nah ini benar ya, naik nih. Berarti betul. Loh, kalau 2 salah 4 benar ya, 2 salah 4 benar udah otomatis 1 sama 3 udah otomatis salah dong. Karena nggak ada 1, 3, 4 kan. Jadi jawabannya D juga. Tapi kalau kamu penasaran ya, mau mencari nilai maksimum minimumnya, boleh. Jadi maksimumnya terjadi pada saat min akar A, minimumnya terjadi pada saat akar A. Jadi kalau mau nyari nilai max atau minimum dulu ya, itu caranya kalian masukkan X-nya ganti akar A ke fungsi Y. Jadi 2 akar A pangkat 3 kurang 6A akar A tambah B. Ini nanti 2A akar A min 6A akar A tambah B. Ini jadinya B kurang 4A akar A. Harusnya ya, B kurang 4A pangkat 3 per 2, bukan A pangkat setengah. Dia salah di pangkatnya ya. Salah di pangkatnya sini. Itu yang nomor 14. Gampang ya? Gampang. Nah, nomor 15. Nah, ini sepertinya soalnya sebaris doang ya, tapi yang harus kita cari sebenarnya banyak ya kan. Yang harus dicari banyak. Nah, ini mau dicek dari mana dulu nih ya kan. Yang gampang lah ya kan. Oke, Kak. Saya mau nyari yang pertama dulu boleh. Mau nyari yang kedua dulu juga boleh ya, terserah sih.
Tapi dari mana kita nyarinya? Nah, dari sini. Ini alfanya itu ya, ini bukan sudut istimewa ya. Jadi kalian nggak bisa ngitung nilai sinnya baru pangkatin 4, nggak bisa. Dia bukan sudut istimewa karena 5pi per 12. Nah, kalau 5pi per 6 sih masih sudut istimewa. Jadi ini palingan kita gunakan sudut rangkap ya. Kalian tentu masih ingat, cos 2 alfa itu rumusnya ada 3. Ada cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa gitu ya. Gitu kan. Kemudian ada apa lagi ya? 1 kurang 2 sin kuadrat. Ada lagi ini, apa namanya, 2 cos kuadrat min 1. Nah ini cos 2 alfa nih. Nah, jadi sebenarnya kita bisa cek nomor 3 atau nomor 4-nya dulu bisa ya. Dari sini ya kalian bisa cek nomor 3 sama 4. Kak, saya mau cek nomor ini dulu, nomor 4 dulu boleh. Mau cek nomor 3 dulu juga boleh. Jadi kalian tinggal hitung aja kalau misalkan mau nyari cos pangkat 4 atau sin pangkat 4 ya cari dulu sin kuadratnya. Ya, sin kuadrat itu rumusnya nanti berdasarkan rumusnya ini ya. Dari sini kalian bisa dapatkan nanti. Setengah min setengah cos 2 alfa. Nih rumusnya sin kuadrat. Nah, berarti nanti setengah kurang setengah kosinus min 150 ya. Karena alfanya kan sekian. Ya kan? Nah, kebetulan cos min itu nggak ngefek ya guys. Cos min alfa itu nggak ngefek, sama aja cos alfa. Tapi kalau nanti sin ya, sin min alfa baru jadi min sin. Ya, jadi ini setengah tetap min setengah cos 150. Tapi nilai cos 150 itu sendiri dia itu nilainya nanti minus. Yaitu min setengah akar 3. Jadi kalian dapat setengah tambah 1/4 akar 3. Ini nilai sin alfa. Kalau kita kuadrat sin pangkat 4 alfa pi. Ya itu kan sudah dapat nilai sin kuadrat alfa ya. Jadi sin kuadrat alfa dikuadratin lagi kan gitu ya. Artinya kita nguadratin itu setengah tambah 1/4 akar 3 dikuadratkan. Ya. Ini kalau dikuadratkan jadinya opo kak? Jadinya kan nanti 1/4 tambah 2 kali setengah kali 1/4 akar 3 tambah 3/16 ya. Kalau 1/4 akar 3 dikuadratin kan gitu. 2-nya coret, berarti 1/4 tambah 3/16 jadi 7/16 ya, ditambah 1/4 akar 3. Itu plus ya. Kalau di sini min ya udah otomatis salah. 4 salah, sayangnya belum bisa memastikan mana yang salah berikutnya gitu ya. Nah, kita coba cek nomor 3, tapi caranya kalian harus hitung cos-nya. Oke, kalau cos kuadrat. Nah, kalau cos kuadrat itu tandanya beda ya. Kalau cos, kalau sin min, kalau cos plus. Sama cos 2 alfa juga, karena dari rumus ini ya. Oke, kita masukkan setengah tambah setengah cos. Sama kayak tadi ya, min 150. Ini hasilnya sama aja guys ya. Hasilnya setengah, kali ini jadi min ya, karena cos 150-nya kan minus. 1/4 akar 3. Jadi gini. Jadi kalau cos pangkat 4 alfa, berarti setengah min 1/4 akar 3-nya kita kuadratin. Kan gitu ya. Kita kuadratin. Ini kalau dikuadratkan jadi kayak tadi deh. 7/16 dikurang 1/4 akar 3. Nah, betul nih. Gak mungkin kalau 3 benar pasti 1 benar. Ya kan?
Ya tetap aja Kak, saya harus ngetes yang nomor 2. Ngetes yang nomor 2 gimana caranya? Nah loh, ya kita cari sin pangkat 6 terus dikurangi dengan hasil cos pangkat 6. Nah ini emang ngerjain orang ya, soalnya ngerjain orang. Oke, kalau sin pangkat 6 itu kita bisa kalikan aja ya, sin pangkat 4 kalikan sin pangkat 2 kan boleh ya. Kebetulan sin pangkat 4 sudah kita hitung. 7/16 min lagi plus ya. Kalikan dengan sin pangkat 2. Sin pangkat 2-nya itu setengah plus 1/4 akar 3. Kalau cos pangkat 6-nya ya sama ya. Cos pangkat 4 kali cos kuadrat. Nah ini cos pangkat 4-nya sudah kita hitung. 7/16 dikurang 1/4 akar 3 dikali ya cos kuadratnya itu 1/2 min 1/4 akar 3. Gini ya. Nah ini apa namanya, cara ngitungnya gimana Kak? Ya hitung aja ya kan. Yang jelas nanti ini kalau dikalikan ya, kalikan 1/1, nanti hasilnya nggak segini ya, nggak segini. Tadi Kakak sudah cek, ini nggak ada tempat lagi ya, nanti kalian cek aja. Ini kalau dikurang hasilnya nggak segini ya, sekitar berapa ya? Yang jelas akar apa yang konstantanya hilang ya, nanti cuma yang akar-akarnya aja nih. Jadi ada berapa ini? Ada 1/8 akar 3 gitu ya, sama tambah 7/64 akar 3. 1/8 akar 3 yang bawahnya ini ada min 1/8 akar 3 gitu ya. Terus yang bawahnya yang belakangnya itu ada min juga ya. 7/64 akar 3. Nah, ini kalau dikurang ya, kalau dikurangi nanti ini kan jadinya plus ya. Ini sendiri bisa dihitung jadi 16/64 ya, 16/64. Nah, pokoknya hasilnya nggak segini aja, nggak 5/32 akar 3 ya. Jadi kalau 1 sama 3 itu jawabannya adalah bebek ya, bebek. Nah, ini nomor 15 agak ribet ya, ribet di kita ngitung angkanya aja, nggak bagus ya. Oke, segitu dulu teman-teman pembahasan kita untuk Matematika IPA 2018 ya. Nanti silakan kalian pelajari ulang di rumah ya. Barangkali ada yang nggak jelas atau ada yang belum paham ya, silakan japri kakak saja. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat di rumah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.